Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tin. Ibu sudah mengundang kami sehingga kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam acara KTB. Bapak Ibu, Anda semuanya menjadi orang Kristen. Ini ada satu pelajaran yang ringan tetapi penting sekali karena disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Anda dan saya menjadi orang Kristen, kita ini menjadi orang yang sangat bahagia. Mengapa? Karena kita tahu kita menyembah kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dan yang sekaligus berinisiatif, dia datang menjelma sebagai manusia dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan mencari domba-dombanya yang tersesat, yaitu kita yang ada di dalam dosa. Namun pertanyaannya sederhana. Ketika Anda menjadi orang Kristen, pernah tidak Bapak Ibu itu bertanya kepada Tuhan di dalam hati? Anda pertanyaannya begini, Tuhan, kira-kira orang Kristen yang diselamatkan itu banyak atau sedikit? Bapak Ibu pernah enggak bertanya seperti gitu? Atau Anda berkeyakinan, ya, wes pokoknya Kristen mati selamat. Nah, Anda punya pikiran, pernah bertanya enggak, Tuhan, orang Kristen itu loh yang diselamatkan itu akeh apa titik? Pernah enggak Anda berpikir itu? Enggak pernah. Terus pikiran Bapak Ibu apa? Wes pokoknya melok Tuhan Yesus selamat. Apakah begitu? Nah, iya nek karepmu, ya kan? Ya, ya nek karepmu, ya. Ya, kita mesti bilang apa? Karepe Tuhan Yesus seperti apa? Karena dia sebagai satu-satunya yang punya kuasa. Dan hati-hati, Anda jangan lewatkan. Anda punya buku ini adalah satu anugerah loh. Ini buku paling bagus sedunia, ya. Yang isinya adalah isi hati Tuhan yang akan menuntun saudara dan saya kepada Kristus Yesus Tuhan kita dan keselamatannya. Jangan pernah dilewatkan. Ini buku ini sampai dedel duel ini tetap tak pakai Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Banyak oret-oretannya. Walaupun saya masih punya Alkitab yang lain, oret-oretannya juga banyak, tapi paling akeh ya ini. Nah Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan sebuah judul yang dengan bacaannya sama. Siapa yang diselamatkan? Mari kita buka Lukas pasal 13. Saya bacakan mulai ayat 22 sampai 28 ya. Supaya tahu nanti Kristen yang mau pokoknya melok Tuhan Yesus aku selamat ya. Ternyata itu tidak cukup Bapak Ibu ya. Lukas 13 ayat 22 sampai 28. Judul bacaannya dan renungan kita ini sama. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah ini muncul pikiran seperti itu. Tuhan, sakjane, apakah cuma sedikit? Jawab Yesus kepada orang itu di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata,
kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Bapak Ibu, ayat ke-28 perhatikan ya. Orang kadung yakin ya. Wis pokoknya ikut Tuhan Yesus selamat. Terus akhirnya dia main, metu aku ora pernah roh sampean. Nah ya. Terus yang disuruh keluar itu ngelihat di dalam kerajaan Allah ada Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi lagi di dalam kerajaan Allah. Sedangkan yang tadi yakin, sok kenal Tuhan. Loh Tuhan, masa sampean lupa sama saya? Aku kan pernah makan di hadapanmu. Sampean kan ngajar di desaku, di kotaku. Tuhan tetap ngomong, kapan yo? Nah, ya, siapa situ? Iya, terus ngomong itu. Saya adalah Joko. Tuhan Yesus cuma tanya, Joko sopo ya? Ya, ngaku Joko, ngaku kenal itu. Ya, ternyata apa? Disuruh keluar. Nah, betapa menyedihkan. Itu mengenai hidup yang kekal yang sangat berarti. Jenenge salah turu masalah. Ya, salah turu sudah mikir, waduh gejala stroke gitu. Ya, 3 hari ya. Lah begitu merasakan kebaikan Tuhan baru ngomong, engko badminton neh. Ya. Bapak Ibu lihat, segala sesuatu masalah, penderitaan seringkali juga Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup anak-anak Allah. Bangun tidur motone wong tua ora ketok kepleset itu. Nah, ya. Hanya karena kepleset jadi masalah. Tetapi Tuhan selalu bilang, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang bisa menjauhkan Anda dan saya dari kasih Kristus. Tuhan menolong Butin, sembuh, ya. Nanti titenono, wis pernah tiba, ora pernah tiba nih iki mesti. Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati ini lebih nemen ya. Itu baru masalah kesakitan fisik. Nah, apalagi ayat 28 itu ditulis oleh Tuhan, disitulah terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati ya, hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang kadang bisa menyesatkan atau merugikan kita sendiri. Kita kadang nganggep pokoknya jadi Kristen ya, jadi pengikut Tuhan Yesus mesti selamat. Modalnya lo ndak cukup, gitu loh Bapak Ibu ya. Lihat di dalam bacaan ini ya, kita nyimpulkan apa? Orang ini tadi tanya, sedikit sajakah yang diselamatkan? Tuhan Yesus sepertinya tidak jawab. Dia cuma ngomong, masuk lewat pintu yang sesak. Banyak orang kepingin masuk tapi tidak dapat masuk. Nah, berarti yang diselamatkan tidak banyak. Banyak orang berjuang masuk ke sana tapi tidak iso masuk. Nah Bapak Ibu, biasakan baca Alkitab itu yang komplit, supaya ketika Tuhan Yesus tidak jelentreh kabeh, tidak menerangkan semuanya, Anda akan mencari bacaan yang lain tentang pintu yang sesak tadi. Ada di Matius 7
13, 14. Sing bawa catatan tetap dicatat ya. Sing ndak bawa catatan mugo-mugo apal gitu loh ya. Ngomongin jemaat ya sulit kok Bapak Ibu. Dikon nggo catatan wangel loh Bapak Ibu. Misalnya didumi buku sama didumi ballpoint, minggu berikutnya yo ilang kabeh kok digawe putune malahan. Percuma Bapak Ibu ya. Ya. Matius 7, 13 dan 14. Judul bacaannya Jalan yang Benar. Ini sabda Kristus ya. Kalau Bapak Ibu buka di handphone warnanya merah ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Sebab apa? Hidup sembarang macam, opo-opo oleh, sembarang dianggap gampang, akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ya. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dunia itu banyak orang lewat jalan tol itu tadi Bapak Ibu. Wes opo-opo digawe gampang, opo-opo digawe sepele ya. Ujung-ujungnya binasa. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan apa? Sedikit orang yang. Nah, berarti yang selamat sedikit atau banyak? Sedikit. Lah, begitu kita tahu kalau Tuhan Yesus ngomong sedikit, kita harus mulai apa? Waspada. Weh, aku katut pokok iki, ya toh? Karena apa? Saringannya rapet ini. Kalau banyak kita ikut haleluya. Gitu. Was. Wakeh iki. Wes gampang ini, kan gitu. Ternyata tidak loh. Ternyata tidak loh. Sedikit sekali yang mendapatkannya. Mengapa? Karena ketika kita di dunia ini harus ngikuti teladan Tuhan Yesus, isi hati Tuhan Yesus, nasihat Tuhan Yesus, dan hukum-hukumnya Tuhan Yesus. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini lebih sulit daripada orang kebanyakan. Lebih sulit daripada orang kebanyakan. Kenapa? Karena sana boleh, sana ndak apa-apa. Kita punya masalah. Yang mereka boleh belum tentu Tuhan izinkan. Yang mereka biasa perbuat belum tentu di pandangan Tuhan itu benar. Nah, Anda dan saya mau ngikut yang mana? Khususnya kita bicara aja, kita yang tinggal di tanah Jawa ini tadi, ya. Adat istiadat di sini kental banget. Anda mau ikut yang mana? Firman Tuhan opo biasane? Ayo. Kita seringkali melok biasane loh. Belum tentu ikut firman Allah. Nah, padahal untuk mendapatkan dan bisa masuk pintu yang sesak tadi, kita harus berusaha. Ada pesan yang terselubung, yang tersembunyi dari Tuhan Yesus, bahwa kita itu harus mempersiapkan baik-baik agar kita bisa memperoleh keselamatan tadi. Tidak cukup hanya bondo seperti yang tadi. Ya, ayat yang keberapa tadi? Ayat 26, lihat. Ini orang yang sok kenal, sok akrab dengan Tuhan. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Seakan-akan punya kedekatan istimewa. Loh Tuhan, aku ngelayani Tuhan di gereja. Sak minggu ping 7. Ya, ngelayani. Aku ikut memuji Tuhan. Nggak peduli Bapak Ibu. Ternyata Tuhan tetap ngomong, sampeyan sopo gitu. Aku nggak kenal. Nah Bapak Ibu, kenapa kok dia bisa nggak kenal? Kenapa kok dia bisa nggak kenal?
Nah, sekarang orang yang mengenal Yesus Kristus Tuhan itu harus memenuhi Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Bapak Ibu, manusia itu bisa menciptakan kehidupan enggak? Enggak bisa. Tapi manusia itu seringkali membunuh kehidupan. Nenteng bedil angin koyok gewagah. Betul ya? Berangkat ke sana, bedili manuk emprit. Iya, ada gunanya enggak? Bedili bajing. Terus naik sepeda motor rentengan koyok bangga gitu. Iya. Lu lihat loh, burung emprit, burung gelatik entek kabeh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu seringkali dilakukan oleh kebanyakan manusia. Kemudian ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kuncinya Anda dan saya dikenal Tuhan Yesus adalah ketika kita melakukan segala perintahnya. Kalau saudara bukan pelaku firman Allah, saudara percuma. Anda cuma penonton. Anda datang ke gereja, dengarkan khotbah, tapi kemudian Anda tidak pernah lakukan apa yang Anda terima. Anda tuh bukan orang Kristen. Sebab definisi Kristen adalah orang yang hidupnya seperti Yesus. Yesus sendiri Tuhan, bukan sing duwe agama Kristen. Dia punya alam semesta karena dia pencipta. Kristen adalah orang yang hidupnya seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, modalnya sekarang apa buat Anda dan saya? Yang pertama, Yohanes 20 ayat 29. Anda dan saya mulai harus meningkatkan kualitas iman kita. Ini sulit Bapak Ibu. Percaya tidak melihat itu tidak gampang. Thomas saja ngomong apa? Aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku melihat. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, amin. Amin. Nah, ya. Orang Kristen itu amin itu gampang loh Bapak Ibu. Jujur aja. Ini bisa berlaku kepada seseorang Kristen yang dia punya masalah, dia sudah setia, dia sudah taat, dia sudah berdoa sampai mati gak dikabulkan. Ya apa? Ini bisa terjadi loh. Bisa terjadi loh. Terus kemudian semasa dia hidup dia ngelihat, walah Tuhan ikut tas dadi Kristen. Lah kok kesaksiannya berbunga-bunga. Diberkati Tuhan dan seperti anak sulung yang anak yang terhilang itu pulang dipesta nih. Jarine malah dikei cincin, rambutnya kon potong wis celukne kapsalon barang ya tuh. Dikei jubah, kasih sepatu. Sedangkan anak yang setia selamanya melayani bapaknya protes, "Bapak, aku sepisan mbok pestakne bareng kanca-kancaku, ngundang kanca-kancaku, ngundang KTB ora pernah." Ya, itu terjadi komplain. Terjadi komplain. Bisa terjadi loh di dalam kehidupan orang Kristen.
wis setia, uripe bener, melakukan firman Tuhan, wis berdoa, sampai mati tidak dikabulkan. Kalau Anda percaya seperti ini bisa meningkatkan kualitas seperti ini, pasti Anda tidak pernah ngomong, mengapa ini harus terjadi? Nah ya, orang Kristen kan selalu kamu itu, wah mengapa ini mesti terjadi di dalam hidup saya? Bapak Ibu, wes sing lek kelingan April barang wis gak usah bingung ya. Besok ketemu maneh ya. Wes, itu tanda cinta wis 3 tahun barang je eling ben April. Eling saya aja April 13 ulang tahun saya. 59. Iya, iya. 13. Semua orang takut angka 13, saya seneng angka 13 mergo lahir tanggal 13 gitu loh. 13 19 ya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua. Anda dan saya harus bisa berhasil dengan yang satu ini. Ini paling wangel, iman yang paling dur itu disabdakan oleh Kristus pada Matius 5 44 sampai 48. Ini paling sulit, Bapak Ibu. Ini paling sulit. Ini paling sulit. Kristen banyak gagal di sini, termasuk pendeta. Bahkan pendeta nek kadung gagal orang duwe isin. Ya. Ya, di medsos. Dan sekarang ini kan musim medsos. Pendeta gegeran, orang buat video dibumboni. Kan gitu. Lihat apa yang disabdakan oleh Kristus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini kan sulit. Ini paling sulit, bagian iman yang paling sulit. Tidak melihat percaya, itu adalah tingkat kasih, tingkat percaya yang tinggi, paling tinggi. Tetapi harus komplitnya dengan yang gandengannya ini. Anda bisa percaya tanpa melihat. Bisa enggak mengasihi musuh? Bisa enggak mendoakan? Wong sampean doa lah. Ora kelangan bondo donya eman kok. Betul ya? Kok enak Tuhan tak omongne sing apik-apik. Engko lek dikabulne tenan ya apa? Padahal aku doa dhewe urung tentu nek mandi kan begitu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, dari 2 ayat tadi ternyata ada pesan yang sangat berharga buat Anda dan saya, bahwa kita sebagai pengikut Kristus diharuskan oleh Tuhan Yesus, kita itu berbeda dengan orang kebanyakan, itu berbeda. Orang lain percaya ndelok bukti sik. Saudara wis percaya Alkitab wis ora usah mbok uji maneh wis. Wis iki kitab suci wis. Sampai lecek lho Saudara. Ya, ini kitab suci ini. Ini yang nuntun kita pada jalan benar dan selamat menuju kepada Kristus Yesus, Sang Pencipta alam semesta. Wis ini, wis gak ono lain mati. Wis tinggal satu. Wis gak usah diuji lagi, percaya. Ya. Kemudian yang berikutnya, Anda harus berbeda. Orang lain kebanyakan juga mencintai orang yang mengasihi mereka. Kalau Anda lakukan sama-sama dengan mereka, skornya draw. Gitu loh. 1-1. Anda harus unggul. Mereka yang tidak bisa mengasihi musuhnya, untuk pengikut Yesus Kristus diharuskan
kita bisa mengasihi musuh kita. Nah, tapi bagian yang angel ini kenapa? Ada Amsal 21 ayat 2. Bapak Ibu. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kenapa? Ketika orang Kristen gagal mengasihi musuhnya, itu mulai muncul alasan-alasan. Betul? Gue gak ngasihi dia. Loh, saya ngomong siapa aku mengasihi dia loh. Tetapi aku dikawan berhubungan, sorry. Wah, ya lah. Kasih itu bukan jaga jarak, Bapak Ibu. Kasih itu berhubungan intensif, tapi ora geger. Begitu Bapak Ibu. Ya. Lah kalau tidak geger gara-gara jaga jarak, iku jenenge dipisah gitu loh. Ngerti Bapak Ibu? Kan banyak atau orang gak gegeran, ya, ndak gegeran. Ketok apik, mergo apa? Omah-omah dhewe. Nah, Bapak Ibu, sulitnya membuat anak-anak kita itu rukun, ya. Anaknya bisa rukun, bareng menikah oleh mantu, ya. Uang teko jobo kabeh itu, urung karuan loh Bapak Ibu, ya. Saya membuat tarung itu justru mantu-mantu ini, gitu loh ya. Lah kalau sudah mantu nih ini sing rebut dan lain sebagainya, akibatnya apa? Putune belum tentu ngumpul kabeh loh. Belum tentu loh. Ya bisa wah padha mbek putune kumpul kabeh dan lain sebagainya. Belum tentu loh Bapak Ibu. Nah, orang Kristen diminta oleh Tuhan harus mengasihi musuhmu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Jangan menurut pandanganmu sendiri seperti Amsal tadi. Tapi gimana pandangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan pencipta langit bumi dengan segenap isinya, itu yang menjadi teladan buat kita. Orang lain silakan memusuhi yang lain, tetapi Tuhan Yesus minta kita harus mengasihi musuh kita. Dan itu yang harus kita upayakan untuk kita bisa. Sebab ketika Anda bisa, Anda akan bangga. Mengapa? Tuhan Yesus ngajari doa Bapa kami ngomong apa? Dan ampunilah kami seperti. Nah, Petrus itu ya ta, bagian seleksi surga neraka ya ta. Dia tinggal tanya, Pak, sampean punya musuh enggak? Oh masih punya, langsung neraka. Itulah ngerti ya, ya. Sederhana loh. Tuhan akan mengampuni Anda, syaratnya apa? Sudah dikatakan sendiri. Jika kamu seperti kamu juga mengampuni orang yang bersalah. Loh, lah orang yang bersalah sama sampean mbok eling-eling terus oh. Ya. Wah, kulek kelingan dhek. Nek ati makdek. Wah, jantungku gitu. Wah, ya. Eling-eling aku dijahatin ya. Loh, berarti Anda belum ngampuni. Padahal Tuhan ngomong apa? Sejauh barat dari timur. Lah, demikian Tuhan tidak memperhitungkan dosa kesalahan kita. Lah kok sampai nih eling-eling terus. Oleh karena itu, lewat nasihat yang sederhana ini, tapi berarti buat kita, ayo kita tingkatkan iman kita. Bahwa yang pertama, kita bisa percaya dengan Tuhan Yesus tanpa melihat. Kalau gak dikei bukti ora apa-apa, pokoknya aku tetap percaya, wis ya. Api elek tetap aku percaya. Tuhan senantiasa baik, ya. Yang kedua, saya mau mencapai harapan Tuhan, yaitu bisa mengasihi setiap musuh kita. Kita bisa berbaik lagi dengan mereka. Khususnya hati-hati yang berselisih dengan saudara, iku luwih angel. Apa maneh dum-dumane warisan dhisik kurang saithik gitu ya. Hati-hati. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.
gamblang ya, pencerahnya firman Tuhan gamblang ya. Cendol musuh enggak? Pertanyaannya itu, masih punya musuh enggak? Hah? Enggak boleh loh. Ya, ini yang menuju jalan ke surga itu jalannya sempit ini, saudara. Karena tidak semua orang bisa menjalankan. Hanya orang yang militan imannya kepada Kristus itu yang bisa menjalankan. Ya, ibu-ibu ya, nanti kita sehat pulang. Ya, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Nah itu, saudara, kalau kita bisa mengampuni pulang dari sini semuanya sehat. Sehat badanmu, sehat ekonomimu, sehat rumah tanggamu, sehat imanmu, sehat pikiranmu. Ya, kita ya pulang dari tempat ini, terutama Butin Ampunan, Butin, ya nanti sehat semuanya. Keluarga di tempat ini keluarga yang mengasihi Tuhan, saudara. Anak cucunya kemarin itu ikut retret. Ya, terima kasih Pak Roni yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan gamblang. Ya, simpenan yang hati. Ya, ngelakon yang di pikiran supaya perjalanan hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nek ana tanggane benci, saudara benci enggak? Saudara benci atau mengasihi? Ya. Itu artinya apa? Wong Kristen gak oleh mangkelan. Ayo, sapa sing di mangkelan? Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus luar biasa mengasih pandangan melalui kebenaran firman pada pagi siang hari ini, sehingga kita pulang dari tempat ini hati kita mengalami apa? Perubahan. Pikiran kita mengalami jadi lek boleh dalan ojo semua bodoh. Ya, nanti lek celoko itu bahaya. Tapi jalan sempit, kadang-kadang ya serempetan, kadang-kadang gitu. Tapi kita harus hati-hati. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua yang hadir pada pagi hari ini.